Mikroplastik adalah istilah untuk mendefinisikan partikel solid yang tersusun atas bahan sintetis, mempunyai bentuk teratur maupun tidak teratur dengan ukuran kisaran 1 mikrometer hingga 5 mm serta bersifat tidak larut dalam air. Konsensus mengenai mikroplastik juga mengkategorikan bentuk menjadi 4, yaitu bulat atau granul, fiber, film, dan tidak beraturan atau foam. Mikroplastik merupakan partikel padat dengan berbagai macam komposisi. Dalam bentuk makro, komponen utamanya adalah polimer yang ditambahkan komponen aditif tertentu sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, mikroplastik dapat berperan sebagai perantara untuk pencemar lain di perairan, baik logam berat maupun bahan organik. Sumber mikroplastik dapat berasal dari manapun yang kemudian mengalami transport ke perairan. Mikroplastik dari segala sumber tersebut akan masuk ke saluran pembuangan dan terbawa oleh aliran sungai dan runoff menuju perairan. Sungai merupakan jalur pengangkutan mikroplastik ke lautan. Diperkirakan sebanyak 80% sampah plastik di laut berasal dari sumber daratan. Selain sebagai jalur pengangkut, sungai juga menampung mikroplastik itu sendiri. Sumber mikroplastik yang masuk ke perairan juga dapat berasal dari udara, umumnya disebut dengan istilah airborne. Airborne yang mengandung di dalam mikroplastik terdistribusi dan terdeposisi bergantung dari berat partikel, kecepatan, dan arah angin, serta curah hujan. Sampah plastik di laut selain buruk secara estetik, mengambang di perairan, sampah juga mengganggu aliran air dan menurunkan kecepatan aliran. Bagi biota perairan, ancaman yang mungkin dialami dibedakan menjadi 3, yaitu terlilit, termakan, dan terakumulasi dalam tubuh. Penelitian yang ada telah menunjukkan banyak bukti bahwa mikroplastik tersebar luas di seluruh lautan di dunia dan berdampak negatif pada ekosistem perairan. Organisme pada tingkat tropik yang lebih rendah, yaitu zooplankton, terindikasi mengalami keterlambatan pertumbuhan serta gangguan reproduksi akibat keberadaan mikroplastik di lingkungan hidup mereka. Kembali pada sifat hidrofobik mikroplastik yang dapat menjadi pembawa kontaminan dengan kekosongan molekulnya, terutama polutan seperti logam berat dan poliklorinasi bifenil dari lingkungan laut. Resiko mikroplastik bagi suatu organisme akan tergantung pada seberapa banyak paparan mikroplastik yang ada pada habitat hidupnya. Telah diketahui bahwa komponen mikroplastik dan bahan aditif lain yang terkandung di dalamnya dapat mencemari lingkungan. Terdapat risiko untuk tertelan organisme dan terakumulasi dalam jaring-jaring makanan. Namun demikian, penelitian secara langsung mengenai efeknya pada kesehatan manusia belum dilakukan. Studi yang dilakukan adalah eksperimen laboratorium dengan mengekspos sela atau jaringan manusia dengan paparan mikroplastik serta menggunakan beberapa hewan coba seperti pada tikus. Tikus yang diberi makan mikroplastik dalam jumlah besar menunjukkan peradangan pada usus kecil. Tikus yang terpapar mikroplastik memiliki jumlah sperma lebih sedikit. Eksperimen paparan mikroplastik pada anjing menunjukkan bobot anak anjing yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kemudian, terdapat eksperimen terkait dengan potensi akumulasi mikroplastik pada jaringan. Studi yang dilakukan pada tikus, hasilnya menunjukkan bahwa mikroplastik dengan ukuran sekitar 5 mikrometer dapat tinggal di usus atau mencapai hati.